Perkenalkan, nama saya Firsta Divani Devitria. Nama saya Retina Firda Mumtazah. Nama saya Reta Kolbuna Diva. Nama saya Naswa Kaila Zahra. Nama saya Hanin Diva Diandra Muti. Di sini ada bagian eksekutif summary dan di sini saya tulis seakan-akan menjelaskan bagaimana artikel kami adalah artikel yang valid gitu. Jadi kayak apa keutamaan artikel kami dibanding artikel lain gitu. Karena artikel kami menulis tentang stratifikasi sosial dan tidak hanya dari sudut pandang tapi di berbagai bidang gitu. Selain itu kami juga menjelaskan secara dasar apa itu stratifikasi sosial dan penerapannya di masyarakat gitu. Apa yang menjadi isu dan apa yang menjadi solusi di masing bidang-bidang. Di sini kami ada bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kekuasaan. Di pendahuluan ini kami memiliki latar belakang. Latar belakang kami mengambil judul stratifikasi sosial pada masyarakat perkotaan adalah kami melihat jelas bagaimana sistem penggolongan masyarakat di masyarakat perkotaan. Maka muncullah penggolongan masyarakat kelas atas, masyarakat kelas bawah, lalu masyarakat kelas menengah. Di penggolongan ini terdapat pula sifat-sifat dari masing-masing stratifikasi sosial atau masing-masing kelas. Yang pertama adalah sifat stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan juga campuran. Dasar dari penggolongan atau stratifikasi sosial ini yang pertama adalah kekuasaan, keturunan, kekayaan, dan juga ilmu pengetahuan. Namun ada lagi faktor penyebab lain yang menyebabkan hadirnya stratifikasi sosial di tengah masyarakat perkotaan. Yang pertama adalah pembagian kerja yang sudah terspesialisasi, perbedaan kepemilikan dan kemampuan, kelangkaan, dan ada sesuatu yang dianggap lebih. Lalu, akibat dari adanya stratifikasi sosial di masyarakat ini adalah dengan adanya persaingan yang berujung kepada konflik, lalu ada pula perbedaan gaya hidup dari masing-masing kelas. Selanjutnya, kami juga memiliki rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana bentuk stratifikasi sosial dari perspektif ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga kekuasaan. Tujuan kami memilih judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk stratifikasi sosial dari perspektif ilmu pengetahuan, perspektif kekuasaan, dan juga perspektif pendidikan. Saya ingin menjelaskan tentang stratifikasi sosial yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Isu yang ingin kami bahas adalah bagaimana dosen di perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi itu sebagian besar dan hampir semuanya ada di perkotaan. Dosen-dosen tersebut itu kadangkali bersikap sewenang-wenang terhadap mahasiswanya. Nah, jadi karena pendidikan itu menjadi dasar stratifikasi sosial, di mana semakin tinggi pendidikan yang diemban oleh seorang individu, dia strata sosialnya itu akan semakin tinggi. Jadi tentu saja tuh kayak dosen stratifikasi sosialnya ada di atas mahasiswa, dan jadi karena hal tersebut mungkin yang ngebuat beberapa oknum dosen itu bersikap seenaknya pada mahasiswa. Kayak misalnya kalau mahasiswa mau bimbingan skripsi terus tapi si dosen malah ngebuat dirinya susah dihubungin, atau dosen yang ngebatalin kelas secara tiba-tiba, kayak misalnya hamin 10 menit atau hamin 5 menit, itu kan kayak padahal mahasiswanya sendiri udah ngeluangin waktu buat datang ke kelas itu, tapi malah dibatalin secara tiba-tiba. Nah, terus solusi yang dapat kami berikan untuk isu ini adalah karena ada beberapa kuesioner yang diberikan kampus untuk melakukan asesmen terhadap dosen, pihak kampus tuh harus menindaki secara serius kayak seberapapun tinggi posisi dosen tersebut, kampus itu tuh harus berani melakukan tindakan terhadap dosen, kayak misal dikeluarin atau diberikan penalti atau sesuatu agar dosen tersebut nggak sewenang-wenang lagi terhadap mahasiswanya, dan mahasiswa pun akan merasa aman di lingkungan kampus. Stratifikasi berdasarkan perspektif pendidikan. Stratifikasi sosial melalui pendidikan dipandang sebagai sesuatu cara untuk mencapai kedudukan yang lebih baik dan lebih tinggi di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang didapatkan oleh seseorang, makin besar juga harapan untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi di lingkungannya. Pendidikan sebagai salah satu dasar penentu kelas sosial yang dapat merubah kelas sosial seseorang. Masyarakat akan lebih menghargai orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Karena semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi juga strata sosial yang akan dia dapatkan.
Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan atas perkembangan dan pembentukan seseorang. Pendidikan bukan hanya bisa dilakukan di sekolah saja, namun bisa juga dilakukan di luar sekolah, contohnya di lingkungan sekitar kita. Dalam stratifikasi sosial, menurut pendidikan ini memiliki contoh, yaitu ketika orang tua yang memiliki ekonomi lebih baik akan memasuki anaknya ke sekolah swasta yang bagus. Karena pemikiran orang tua, sekolah swasta yang mempunyai guru-guru yang lebih berpengalaman daripada guru-guru yang ada di sekolah negeri dan fasilitas sekolah swasta yang lebih memadai daripada sekolah negeri. Perbedaan kelas ini memunculkan kesenjangan sosial karena anak-anak yang sekolah di swasta merasa dirinya lebih tinggi daripada anak-anak yang sekolah di sekolah negeri. Padahal tidak semua orang tua itu mampu memasuki anaknya ke sekolah swasta yang bagus. Solusi yang bisa kami berikan atas masalah ini dengan cara memberikan guru-guru yang berpendidikan sama yang mengajar di sekolah swasta maupun negeri dan memberikan fasilitas yang sama. Setelah itu pemerintah juga bisa membantu masyarakat yang tidak mampu membiayai uang sekolah. Guru-guru juga bisa memberikan pengertian kepada anak-anak yang sekolah di sekolah swasta yang lebih bagus daripada sekolah negeri bahwa mereka sama saja, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah, agar anak-anak yang sekolah di sekolah swasta itu tidak seenaknya dan tidak menganggap anak-anak yang di sekolah negeri lebih rendah dibandingkan mereka yang sekolah di sekolah swasta, karena tidak semua orang tua tuh mampu untuk membiayai anaknya sekolah di sekolah swasta dan sekolah yang mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial yang dasar pembentuknya adalah kekuasaan. Jadi, stratifikasi sosial adalah pengkategorian masyarakat ke dalam bentuk hierarkis berdasarkan apa yang dihargai oleh masyarakat. Nah, salah satu dasar pembentuk stratifikasi sosial yang akan saya bahas adalah kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut juga merupakan dasar pembentuk yang berdimensi politik. Seperti halnya adalah Presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo, yang merupakan orang terkemuka nomor 1 di Indonesia. Kekuasaan juga merupakan penghargaan yang diberikan dari masyarakat atas kemampuan para pemimpin untuk mempengaruhi. Nah, hal tersebut juga menyebabkan orang-orang yang memiliki kekuasaan ditempatkan di atas skala sosial. Dalam stratifikasi sosial dengan dasar pembentuk kekuasaan ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang menguasai, dan yang kedua adalah golongan orang yang dikuasai. Perbedaan golongan ini dapat memunculkan kesenjangan sosial di antara masyarakat. Nah, salah satu konsekuensi atau hasil dari perbedaan kelas yang berdasarkan kekuasaan ini adalah penggunaan gaya bahasa, yang dimana orang-orang berkuasa atau kelas menengah ke atas itu sering menggunakan bahasa Inggris yang dicampur atau dimix dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Lalu, perbedaan kelas ini juga dapat memunculkan kesenjangan akses di antara masyarakat. Maka dari itu, solusi dari adanya perbedaan kelas berdasarkan kekuasaan ini adalah menumbuhkan dan memunculkan sikap toleransi dari adanya perbedaan kepentingan dan peran masing-masing individu, serta juga penyetaraan akses untuk kelas atas dan kelas bawah. Dan di sini kami kembali menulis penutup yang terdiri dari kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah penggolongan masyarakat pada sistem stratifikasi sosial menimbulkan kelas-kelas sosial di masyarakat seperti upper, middle, dan lower class gitu. Dan yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai stratifikasi sosial itu nyata karena didasari kepada kemampuan gitu, seperti cara memasak nasi atau cara bercocok tanam atau cara membenarkan alat-alat teknologi seperti itu. Karena dengan semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita semakin besar peluangnya bisa membantu orang lain gitu. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai cara untuk mencapai kedudukan yang lebih baik dan tinggi di masyarakat gitu. Seperti kami sebagai mahasiswa memandang dosen yang gelarnya lebih tinggi dari kita dan kita lebih hormati. Dan yang terakhir ada kekuasaan menjadi salah satu bentuk stratifikasi sosial yang berdimensi politik.
Kalau di sini saya juga menuliskan saran-saran yang menurut saya masih realistis juga untuk direalisasikan.